Pemirsa, Ramadan selalu identik dengan berbagai kuliner khas. Di Kabupaten Pandeglang, salah satu takjil yang tidak pernah sepi peminat adalah apem putih bohai. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, warga dimanjakan dengan sensasi mochi lembut bertabur kurma manis. Memasuki bulan suci Ramadan, pengrajin apem bohai di Pandeglang kebanjiran orderan. Kudapan berbahan dasar tepung beras, santan, dan gula merah ini selalu diburu warga dan wisatawan untuk menu berbuka puasa. Proses fermentasi selama 9 jam membuat kue ini terasa gurih namun tetap lembut dan kenyal. Apem bohai ini sangat cocok dipadukan dengan gula merah cair yang manis. Apa ya, lembut? Nah, kalau saya kan sering juga beli di ini ya, pinggir jalan waktu orang kemarin juga sempat beli di tempat yang lain agak kasar. Kalau di sini saya sudah mencobanya sering, jadi memang tidak gagal kalau dia. Makanya mendingan kesini aja. Dalam satu hari itu bisa 4.000 piece, nyampe 5.000 piece dalam satu hari. Sangat antusias ya, dari luar kota kebanyakan ya, dari luar kota Pandeglang termasuknya ya. Seperti inilah proses pembuatan kue mochi kurma yang terbuat dari tepung ketan, gula, susu, dan kurma. Setelah adonan matang, kue mochi dibentuk dan diisi dengan isian manis berupa krim, lalu dibuat menjadi bulatan dan dipanaskan di oven selama 3 menit. Setelah jadi, tekstur kue mochi yang kenyal dipadukan dengan topping manis seperti kurma. Kue mochi ini jadi sajian yang pas untuk berbuka puasa, terlebih setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Aku baru pertama kali cobain. Ini ada mochi. Nah, mochinya itu isinya ternyata dia cempedak sama kurma. Nah, itu kan belum ada. Ini aku baru pertama kali coba dan ternyata enak banget, lembut banget. Terus rasa susunya itu benar-benar fresh banget dari krimnya. Margo sendiri, Dermago Hotel mempunyai signature dengan menggunakan mochi yang isinya nangka cempedak. Tetapi karena temanya hari ini adalah tema Ramadan, sehingga kami kombinasikan antara cempedak dengan juga kurma. Informasi dalam negeri, pemirsa, masjid-masjid di kota Yogyakarta mempertahankan tradisi menyuguhkan takjil dengan berbagai menu spesial. Bahkan salah satunya adalah di Masjid Gede Kauman yang menyajikan menu khas berupa ribuan porsi gulai kambing. Masjid Gede Kauman yang berlokasi tak jauh dari Keraton Yogyakarta menyediakan ribuan porsi takjil gratis kepada jamaah dan warga sekitar. Para pengurus masjid tampak sibuk menyiapkan makanan dan juga minuman untuk dihidangkan kepada jamaah yang ingin berbuka puasa di masjid ini. Khusus hari Kamis terdapat menu spesial yang disiapkan Masjid Gede Kauman kepada para jamaah. Ya, ada 1.500 porsi gulai kambing yang siap diberikan kepada jamaah. Menu takjil gulai kambing ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an. Menu gulai kambing di Kaumannya alhamdulillah enak sekali ya. Jujur ini mengingatkan saya ke Idul Adha gitu ya, yang mana memang paling ketahui sekali dengan bagi kurban itu. Ya, kan biasanya apakah setiap Ramadan selalu ke Kauman ini Mas untuk menikmati ini? Dari pertama kali. Tiap catering 5 catering. Ya, kalau Kamis itu biasanya kita membutuhkan 1.500 bungkus. Tapi kalau hari-hari biasa 1.300. Oh, tambahan 200. Ya, kalau untuk khusus untuk hari Kamis, kambing itu tambahan 200. Karena ini paling. Selain hari Kamis, menu takjil di Masjid Gede Kauman juga bervariasi seperti sayur lodeh, ayam goreng, brongkos, dan juga sambal goreng krecek. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, Anyus melaporkan.
Pemirsa, pemerintah memastikan harga dan stok bahan pokok jelang Ramadan dan juga Lebaran 2026 dalam kondisi terkendali. Bahkan hal ini disampaikan saat sidak di pasar yang menunjukkan jumlah komoditas strategis masih sesuai dengan harga acuan. Menjelang Ramadan dan Lebaran, pemerintah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau harga serta ketersediaan bahan pokok. Untuk komoditas bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, harga disebut masih dalam batas wajar dan stabil. Sama halnya untuk beras, beras medium memiliki harga eceran tertinggi Rp13.500 per kilogram. Beras SPHP di angka Rp12.500 dan beras premium Rp14.900 per kilogram. Stok beras nasional saat ini mencapai 3,2 juta ton dan terus bertambah, seiring serapan gabah petani yang dalam 1 bulan terakhir bertambah sekitar 100.000 ton. Sementara daging sapi berada di kisaran Rp140.000 per kilogram, meski di sejumlah lapak sempat menyentuh Rp145.000. Pengecekan harga sembako maupun semua barang-barang ataupun perlengkapan dapur untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan suci, serta menghadapi kesiapan Lebaran tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Pemerintah berharap sinergi antara produsen, pengecer, serta Satgas Pangan dapat terus menjaga harga pangan tetap terkendali hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Ramadan selalu identik dengan berbagai kuliner khas. Di Kabupaten Pandeglang, salah satu takjil yang tidak pernah sepi peminat adalah apem putih bohai. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, warga dimanjakan dengan sensasi mochi lembut bertabur kurma manis. Memasuki bulan suci Ramadan, pengrajin apem bohai di Pandeglang kebanjiran orderan. Kudapan berbahan dasar tepung beras, santan, dan gula merah ini selalu diburu warga dan wisatawan untuk menu berbuka puasa. Proses fermentasi selama 9 jam membuat kue ini terasa gurih namun tetap lembut dan kenyal. Apem bohai ini sangat cocok dipadukan dengan gula merah cair yang manis. Apa ya, lembut. Nah, kalau saya kan sering juga beli di ini ya, pinggir jalan waktu orang kemarin juga sempat beli di tempat yang lain agak kasar. Kalau di sini saya sudah mencobanya sering, jadi memang tidak gagal kalau jadi makanya mendingan kesini aja. Dalam satu hari itu bisa 4.000 piece nyampe 5.000 piece dalam satu hari. Sangat antusias ya dari luar kota kebanyakan ya, dari luar kota Pandeglang termasuknya ya.